Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bihuduri Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sahadatan tunjina minan niran. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Perintah yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan itu terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ayat 184, ayat 185 dan ayat 186. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan perintah ibadah puasa di surah Al-Baqarah ini bukan kesengajaan, ada maksud dan tujuan. Surah Al-Baqarah itu berkaitan dengan terjadinya pembunuhan seorang pengusaha yang kaya raya. Kalau di Indonesia mah aguan dah, masih kalah Pak Aguan kali. Yang mayatnya itu digeletakkan di pinggir jalan sehingga viral, gemparlah tuh Bani Israel tuh. Jadi orang-orang bertanya kepada Nabi Musa agar mengetahui siapa pelakunya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi Musa. Wa idh qala Musa liqaumih innallaha ya'muruka an tadbahu baqarah. Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk menyembelih sapi. Kenapa harus sapi, bukan hewan yang lain gitu? Babi kayak gitu yang haram. Babi haram nggak? Haram. Tapi nanti bisa jadi kita di akhirat ditawain sama babi. Kata babi, gua bilang juga apa? Lu jangan menghina-hina gua lo. Gua mah gini-gini kagak masuk neraka. Lah lu makhluk yang sempurna masuk neraka, gua tawain lo. Kenapa harus hewan sapi? Karena ada sebagian umatnya Nabi Musa di kalangan Bani Israel yang masih mempercayai dan meyakini bahwa sapi itu adalah hewan yang sakral, hewan yang mulia. Bahkan ada sebagian Bani Israel itu yang masih menyembah sapi. Maka untuk mengikis kesirikan itu Allah perintahkan untuk menyembelih sapi. Maka perintah puasa itu kan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dengan beribadah puasa iman menjadi kokoh, iman menjadi kuat, terbebas dari kesirikan seperti yang terjadi di kalangan Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Di ayat 186-nya yang masih berkaitan dengan ibadah puasa, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an
falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarsulun. Wa idza sa'alaka ibadi, ketika hambaku bertanya anni tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Langsung Allah yang menjawab, Pak. Beda di surat-surat yang lain. Kalau di ayat dan surat yang lain itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan untuk menjawabnya. Yas'alunaka anil anfal, mereka bertanya tentang harta rampasan perang. Kulil anfal, katakanlah olehmu Muhammad, tuh Nabi Muhammad yang diperintahkan untuk menjawabnya. Yas'alunaka anir ruh, mereka bertanya tentang ruh. Kulir ruh min amri rabbi, katakanlah olehmu Muhammad, Nabi Muhammad yang diperintahkan untuk menjawabnya. Yas'alunaka anil yatama, kul islahul lakum khair, mereka bertanya tentang yatim, katakanlah olehmu Muhammad, Nabi Muhammad yang diperintahkan untuk menjawabnya. Beda nih, Pak. Di 186 ini langsung Allah yang menjawab, fa inni qarib. Kenapa? Karena ini ayat yang berkaitan dengan ibadah puasa. Orang yang berpuasa imanan wahtisaban itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujibu da'watad da'i idadaan. Orang-orang yang berpuasa itu doanya ijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap waktu yang kita lewati di bulan Ramadan ini semuanya mustajabah, Pak. Baik di siang hari, di malam hari, sore hari, dari detik, jam yang kita lewati di bulan Ramadan adalah semuanya waktu ini waktu yang mustajabah. Jangan tinggalin doa, Pak. Jangan tinggalin doa. Doain anak-anak kita, cucu kita, agar mereka menjadi ahli ilmu, ahli ibadah, ahli takwa. Di selang beberapa ayat 196 langsung Allah menjelaskan tentang tata cara ibadah haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kenapa Allah langsung sambung dengan perintah haji? Karena ibadah haji itu ibadah yang bisa dilihat orang banyak. Tetangga kita, saudara kita, kerabat, sahabat nganterin sampai ke bandara, nganterin sampai ke asrama haji. Karena ini ibadah yang bisa dilihat orang banyak, maka rentan dengan sikap takabur, rentan dengan sikap ujub, rentan dengan sifat riya. Maka nilai-nilai ibadah puasa itu harus diikut sertakan dalam ibadah haji. Makanya kata-katanya wa atimul hajja wal umrata lillah, karena Allah saja. Kenapa, Pak? Karena ibadah puasa itu adalah ibadah kolbiyah, ibadah hati. Makanya kata Rasul, kamin so'imin laisa lahu min siyami ilal juwal atos. Berapa banyak di antara orang yang puasa mereka kagak dapat apa-apa, cuman lapar dan haus doang. Kenapa? Karena gerbang untuk menuju hati itu tidak dijaga. Apa gerbang menuju hati, Pak? Mata, penglihatan, pendengaran, ucapan. Maka mata ini harus dijaga, Pak. Dari apa? Antan juro biha ila ghairi mahramin. Mata dijaga dari melihat sesuatu yang bukan mahramnya. Kenapa? Karena an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan adalah anak panahnya beracun iblis. Awalnya pandang-pandangan, berikutnya nanya sama temannya, itu siapa yang baju merah? Yang mana? Yang itu baju merah. Yang mana sih? Itu yang kudunya coklat. Oh, itu si Mina. Si Mina, janda dia. Hah? Kaget, kata janda, kaget dia. Punya kontaknya apa? Kasih kontaknya, chatting-chattingan. Akhirnya rumah tangga jadi berantakan. Hubungan rumah tangga jadi tidak harmonis. Gara-gara apa tuh?
gara-gara tidak memfungsikan penglihatan sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, antan jurabiha ila suratin malihatin bisahwati nafsin, Pak. Ini gerbangnya hati nih. Jangan sampai kita memandang kepada gambar-gambar yang bisa membangkitkan syahwat, gambar-gambar yang indah yang bisa membangkitkan syahwat. Kira-kira gambar apa? Gambar kuda, kira-kira syahwat bisa bangkit kagak tuh? Gambar-gambar pornografi, film-film atau video-video porno. Kemarin viral tuh di Sumatera Selatan, seorang yatim pedagang gorengan diperkosa, dibunuh. Setelah diinterogasi, apa Pak jawabannya? Karena melihat film porno, video porno, nggak tahan syahwatnya bangkit. Ada seorang ayah menghamili anaknya, viral juga tuh ya. Ditanya, ternyata apa Pak? Lihat film porno, gambar-gambar yang bisa membangkitkan syahwat. Ada kakak menghamili adiknya, ditanya Bapak kasusnya Pak? Sama, bahkan di NTT kemarin tuh viral juga tuh ya, seorang penegak hukum tuh. Kasusnya apa Pak? Kenapa? Karena kata ulama, gambar yang kita lihat itu akan masuk ke dalam hati, menghiasi hati, dan akan tersep di dalam otak, dan akan menjadi sebuah penyakit. Hati-hati nih anak-anak kita Pak, cek HP-nya ini, jangan sampai nanti otaknya rusak, hatinya rusak, masa depannya rusak, gara-gara melihat gambar-gambar yang bisa membangkitkan syahwat. Bahaya. Ini 800 tahun yang lalu Pak ulama mengatakan ini, 800 yang tahu. Hati-hati dengan memandang gambar-gambar yang bisa membangkitkan syahwat, karena sangat berbahaya sekali Pak. Nah, dengan melihat sesuatu yang baik, karena hati adalah punya gerbang, gerbangnya itu ada penglihatan, maka pergunakan nikmat Allah ini dengan yang melihat yang baik-baik, memandang yang baik-baik. Karena ini nikmat Pak, penglihatan ini nikmat dari Allah, pendengaran nikmat dari Allah, lisan ini nikmat dari Allah. Ketika nikmat ini disalahgunakan, maka katanya goyatul kufron, puncak daripada kekufuran. Orang yang salah menggunakan nikmat Allah. Goyatut tughyan, puncak daripada kecongkakan orang-orang yang salah menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat yang baik, mendengar yang baik, mengucapkan yang baik, maka hati menjadi baik. Ketika hati menjadi baik, maka aktivitas sehariannya baik. Ketika aktivitas sehariannya baik, maka kehidupannya pun menjadi baik. Cita-citanya dikabul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Rabbana taqabbal minna shalatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, terimalah ibadah salat kami, terimalah ibadah puasa kami, terimalah ruku kami, terimalah sujud kami ya Allah. Sempurnakan segala kekurangan dalam ibadah kami ya Allah ya Rahman ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah anak cucu keturunan kami daripada ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taqwa. Allahumma ya Allah, berikan keberkahan kepada kehidupan kami, kehidupan keluarga kami ya Allah, kehidupan anak cucu keturunan kami ya Allah ya Rahman ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan keberkahan kepada perusahaan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kesehatan, panjang umur untuk seluruh karyawan PT Astra Honda Motor ya Allah ya Rahman ya Rabbal Alamin. Kabulkan hajat mereka, mudahkan urusan mereka ya Allah, berikan mereka kesehatan dan keselamatan dalam bekerja ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.